Kembali lagi di channel Yon Historia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Avatar The Legend of Korra Book 1. Dalam cerita ini, tentu saja Aang yang merupakan avatar sebelumnya telah meninggal. Ia meninggal pada usia 66 tahun. Tentu kita tidak lupa, avatar Aang pernah membeku selama 100 tahun, tapi dia tetap hidup. Jadi, jika dijumlahkan, maka usianya adalah 166 tahun. Setelah seri Avatar The Last Airbender, Avatar Aang kemudian menikah dengan Katara. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Bumi, Kaya, dan Tenzin. Kaya merupakan seorang pengendali air, dan Tenzin merupakan seorang pengendali udara. Sementara pada Book 1, Bumi belum bisa mengendalikan elemen apapun. Setelah kematian Avatar Aang, maka sesuai siklus, Avatar selanjutnya akan lahir dari pengendali air. Beberapa tahun setelah kematian Avatar Aang, organisasi White Lotus kemudian mencari avatar baru di suku air utara. Namun mereka di sana tidak menemukannya. Setelah itu mereka pergi ke suku air selatan dan di sana mereka menemukan Korra. Pada saat itu, Korra sudah bisa menguasai 3 elemen, yaitu air, api, dan tanah. Sedikit info, Korra merupakan anak dari Senna dan Tonraq. Senna yang merupakan ibu dari Korra adalah pengendali air dari suku air selatan. Sedangkan ayah dari Korra merupakan pengendali air dari suku air utara. Karena suatu insiden di suku air utara, akhirnya Tonraq diusir dan ia pergi ke kutub selatan. Di kutub selatan, ia bertemu dengan Senna. Akhirnya mereka menikah dan lahirlah Korra. 13 tahun kemudian, Korra akhirnya dapat menguasai 3 elemen pengendalian dengan mahir. Hingga tibalah untuk Korra berlatih elemen udara bersama Tenzin. Namun karena Tenzin sangat sibuk, akhirnya ia menunda untuk melatih Korra. Hal itu membuat Korra ngambek dan akhirnya ia kabur ke Republic City bersama naga untuk menyusul Tenzin. Korra kemudian menyusupi sebuah kapal dan sampailah ia di Republic City. Ternyata Republic City tidak seindah ekspektasi Korra, karena di sana banyak kriminalitas terjadi. Pada sebuah kesempatan, Korra terlibat perkelahian dengan salah satu geng di sana. Namun akhirnya Korra ditangkap oleh kepolisian Republic City karena telah merusak banyak properti. Ternyata, kepala polisi Republic City adalah Lin Beifong yang merupakan anak dari Toph Beifong, dan dia adalah mantan pacarnya Tenzin. Kemudian, Tenzin datang dan membebaskan Korra. Singkat cerita, akhirnya Korra tinggal bersama Tenzin di Pulau Kuil Udara yang berada di dekat Republic City. Dan Korra memulai latihannya untuk menguasai pengendalian udara di sana. Sedikit info, Tenzin memiliki seorang istri bernama Pema dan mereka memiliki 4 orang anak yaitu Jinora, Ikki, Melo, dan satu lagi masih dalam kandungan. Jinora, Ikki, dan Milo merupakan pengendali udara dan nantinya mereka akan membantu Korra dalam latihannya. Pada suatu ketika, Korra tertarik dengan sebuah olahraga bernama Pro Bending dan ia mencoba menyusup ke dalam stadion untuk menyaksikan olahraga tersebut. Ia diketahui oleh penjaga, namun Bolin datang dan menolong Korra. Di sana, ia juga bertemu dengan Mako yang merupakan kakak dari Bolin. Dan akhirnya, Korra bergabung dengan tim Pro Bending mereka. Singkat cerita, tim mereka akhirnya lolos untuk mengikuti sebuah turnamen. Namun, mereka harus membayar uang pendaftaran untuk bisa tampil dalam turnamen tersebut. Bolin kemudian menjadi pengamen jalanan untuk mengumpulkan uang. Kemudian, ia diberi tawaran untuk bekerja sama dengan sebuah geng dengan bayaran yang cukup besar. Tentu saja Bolin menerimanya. Tetapi, Bolin malah ditangkap oleh organisasi Equalis dan kini ia menjadi tawanan mereka. Equalis merupakan organisasi yang anti dengan pengendalian. Bisa dibilang mereka benci dengan para pengendali elemen. Korra dan Mako kemudian berusaha menyelamatkan Bolin. Namun, mereka dihentikan oleh para Equalis. Para Equalis bertarung dengan cara menutup cilawanya. Teknik ini sama seperti teknik yang digunakan oleh Ty Lee dalam seri Avatar The Last Airbender. Sehingga orang yang terkena teknik ini akan kehilangan kemampuan pengendaliannya untuk sementara. Singkat cerita, Korra dan Mako kemudian menyusup ke pertemuan para Equalis untuk kembali menyelamatkan Bolin. Di sana mereka bertemu dengan pemimpin Equalis yang bernama Amon. Di pertemuan tersebut, Amon mempraktikkan kekuatannya untuk menghilangkan pengendalian elemen milik para tawanan secara permanen. Korra dan Mako kemudian dapat menyelamatkan Bolin, dan mereka memberitahukan tentang apa yang mereka alami kepada Tenzin. Salah satu Dewan Republic City yang bernama Tarlok kemudian membentuk tim khusus untuk menangkap para Equalis. Tarlok juga melibatkan Korra dalam tim ini.
Tim ini kemudian dapat menangkap beberapa anggota Equalis dalam sebuah penyergapan. Dan dalam sebuah jumpa pers, Korra menantang pemimpin Equalis yaitu Amon untuk bertarung dengannya. Di suatu jalan, Mako ditabrak oleh seorang cewek cantik bernama Asami Sato. Dari situlah benih-benih bucin mulai tumbuh. Dimulai dari Bolin yang menyukai Korra, Korra yang menyukai Mako, dan Mako yang menyukai Korra dan Asami. Mako kemudian diperkenalkan dengan ayah dari Asami yaitu Hiroshi Sato, yang merupakan pemilik dari perusahaan otomotif di Republic City. Hiroshi kemudian setuju untuk membiayai tim Mako dalam mengikuti turnamen. Singkat cerita, tim pro banding mereka akhirnya sampai di babak final. Namun, tim yang mereka lawan berbuat curang sehingga tim Mako kalah. Setelah itu, para Equalis muncul dan membuat kekacauan di sana. Kekacauan itu membuat seisi stadion rusak dan berimbas pada tempat tinggal Bolin dan Mako yang ada di sana. Bolin dan Mako kemudian diundang oleh Korra untuk tinggal di Pulau Kuil Udara. Namun, mereka sudah terlebih dahulu diajak untuk tinggal di rumah Asami. Mereka akhirnya tinggal di rumah Asami untuk sementara dan menikmati fasilitas mewah yang ada. Pada suatu ketika, Korra secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Hiroshi Sato tentang kebenaran di balik perusahaannya. Korra kemudian memberitahu Lin dan juga Tenzin tentang apa yang ia dengar. Mereka kemudian menyelidiki perusahaan tersebut bersama pasukan kepolisian. Tidak disangka, saat mereka memasuki ruang bawah tanah, ternyata mereka menemukan markas rahasia milik para Equalis. Hal ini membuktikan bahwa selama ini Hiroshi Sato telah bekerjasama dengan organisasi Equalis. Di sana juga, mereka diserang oleh pasukan robot yang kebal terhadap pengendalian elemen. Asami kemudian mengetahui kebenaran tentang ayahnya dan memutuskan untuk membantu Korra dan teman-temannya. Kejadian ini membuat Tarlok menetapkan peraturan baru yang membatasi pergerakan para non-bender pada malam hari. Tim Avatar berusaha untuk menghentikan Tarlok, namun Mako, Bolin, dan Asami malah ditangkap. Pada suatu malam, Korra kemudian menemui Tarlok di kediamannya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ternyata, Tarlok adalah seorang pengendali darah dan dia berhasil mengalahkan Korra. Korra kemudian diculik dan dikurung dalam sebuah kotak logam. Saat dikurung, Korra kemudian bermeditasi dan terjadilah flashback. Dalam flashbacknya, Korra melihat seorang pengendali air bernama Yakone yang sedang disidang atas kejahatannya. Ternyata, Yakone adalah seorang pengendali darah profesional. Karena ia bisa mengendalikan darah tanpa harus menunggu saat bulan purnama tiba. Ia kemudian mengendalikan semua orang yang ada dalam ruangan sidang tersebut, hingga mereka semua tak berkutik, termasuk Avatar Aang. Ia kemudian berusaha kabur dari Republic City. Namun, Avatar Aang dengan cepat menghentikannya dan menghilangkan pengendalian elemen miliknya. Kembali ke jalan cerita. Amon dan pasukannya kini berusaha menangkap Tarlok. Tarlok kemudian menggunakan pengendalian darahnya untuk menghentikan Amon. Namun, Amon ternyata kebal terhadap pengendalian darah. Akhirnya, Amon dapat menghilangkan pengendalian milik Tarlok dan setelah itu Amon memenjarakannya. Setelah itu, pasukan Equalis berusaha menangkap Korra, namun Korra bisa kabur dari mereka. Lin kemudian membebaskan teman-teman Korra dan kini mereka berusaha mencari Korra. Tim Avatar akhirnya menemukan Korra bersama dengan naga dan mereka kembali ke Pulau Kuil Udara. Tenzin kemudian meminta bantuan kepada United Forces untuk melindungi Republic City dari pasukan Equalis. Di Kuil Udara, ternyata adik baru Jinora telah lahir dan diberi nama Rohan. Singkat cerita, mereka kemudian melarikan diri karena Pulau Kuil Udara diserang oleh pasukan Equalis. Lin Beifong kemudian menyerang pesawat udara milik pasukan Equalis dengan pengendalian besi miliknya. Namun, ia tertangkap dan Amon menghilangkan pengendalian elemen milik Lin. Pasukan dari United Forces yang dipimpin oleh Jenderal Airo kemudian tiba di Republic City. Namun, sebelum berlabuh, mereka dikalahkan oleh pasukan Equalis yang menyebabkan kapal perang mereka hancur. Korra dan Mako kini berangkat ke tempatnya Amon untuk mengalahkannya. Di sana, ia bertemu dengan Tarlok yang sedang dipenjara. Tarlok kemudian memberitahu tentang kebenaran dari Amon, yang ternyata Amon adalah kakak dari Tarlok. Kita flashback sejenak. Setelah dikalahkan oleh Avatar Aang, ternyata Yakone melakukan operasi plastik untuk menyembunyikan identitasnya. Ia kemudian pergi ke kutub utara dan menikah dengan seorang wanita. Dari pernikahannya itu, ia memiliki 2 orang anak yaitu Amon dan Tarlok. Dari kecil mereka dididik untuk menjadi seorang pengendali darah profesional. Hingga tiba pada sebuah ujian yang mengharuskan kedua saudara itu untuk melakukan pengendalian darah satu sama lain.
Amon yang lebih berbakat tentu saja diunggulkan. Bukannya mengendalikan adiknya, Amon malah menyerang ayahnya sendiri. Ternyata selama ini ia tidak menyukai apa yang ayahnya ajarkan kepadanya. Karena ia menganggap pengendalian elemen dapat membuat manusia saling menyakiti. Hal inilah yang membuat ia mendirikan organisasi Equalis di kemudian hari, dan ia dapat menghilangkan pengendalian seseorang dengan pengendalian darah. Setelah kejadian itu, Amon kemudian kabur dan meninggalkan keluarganya. Kembali ke jalan cerita. Jenderal Airo, Mako, dan Asami kemudian bertarung dengan para robot dan mereka berhasil menangkap ayahnya Asami. Asami tentu saja sangat sedih karena ayahnya harus dipenjara. Di suatu pertemuan, Korra kemudian memberitahu semua orang bahwa Amon merupakan seorang pengendali. Namun, Amon membuka topengnya dan membuat alibi bahwa ia pernah diserang oleh pengendali api. Dan hal itu yang membuatnya membenci para pengendali. Korra dan Mako kemudian bertarung melawan Amon. Namun, Korra berhasil dikalahkan dan pengendalian miliknya dihilangkan oleh Amon. Tanpa diduga, Korra kini malah bisa mengendalikan elemen udara. Karena pada saat Amon menghilangkan pengendalian milik Korra, Korra belum menguasai pengendalian udara. Korra kemudian menyerang Amon dan berhasil menyelamatkan Mako. Amon kemudian terjatuh ke dalam laut dan luka palsu di wajahnya kini luntur. Hingga terungkaplah bahwa Amon merupakan seorang pengendali air. Ia kemudian pergi ke tempat Tarlok untuk membebaskannya. Mereka berdua kemudian kabur dengan menggunakan sebuah kapal kecil. Nampaknya mereka berdua telah menyadari tentang kesalahan yang mereka lakukan. Tarlok kemudian membuka tutup tempat bahan bakar yang ada di kapal itu dan kemudian meledakkannya. Dan mereka berdua meledak bersama kapal itu. Setelah itu, tim Avatar kemudian pergi ke kutub selatan. Di sana, Katara berusaha menyembuhkan Korra, namun hal itu tidak berhasil. Korra akhirnya bertemu dengan Avatar Aang dan pengendalian elemennya dapat dikembalikan. Setelah itu, Korra juga mendapat kemampuan untuk mengembalikan pengendalian milik orang lain. Ia kemudian mengembalikan pengendalian milik Lin, dan cerita Avatar Korra Book 1 selesai. Itulah cerita dari Avatar The Legend of Korra Book 1. Jika ada kesalahan dalam cerita dari video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih.